Oke, sekarang topik kedua adalah bisnis lain selain sound system di masa corona. Ya, saya tahu banyak orang-orang yang di sini pekerja seni, penjual sound system, makelar sound system, bakul sound system, ya kan ya, soundman, kuli panggung, tukang lighting, persewaan alat pesta, dekorasi, terus apa lagi? Semua nggak dapet job. Karena apa? Karena dilarang oleh pemerintah. Karena kalau ngumpulin orang banyak, akhirnya bisa kena corona. Jawabannya simple, ya kan ya? Anda di masa yang seperti ini, Anda harus berpikir gimana caranya bukan merenungi nasib. Waduh rek, kapan yo Sony yo? Akhirnya barangnya Anda tambah lama dijualin satu persatu buat biaya hidup. Kalau saya pribadi, saya juga sudah memikirkan, ya kan ya, saya ada berbicara sama beberapa orang kayak Upo itu ngasih saya inspirasi bahwa gila ya, jualan kerupuk di pasar tuh laku loh kok. Saya jadi berpikir bahwa saya nanti bisnis apa yang bisa misalnya open PO. Open PO itu saya masak sesuatu terus saya jual lewat di sosial media. Saya juga beberapa kali ngelihat orang-orang sound system yang jualan takjil, terus kemudian jualan masakan, terus mungkin ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang buah, kulaan buah di desa, terus kemudian dijual di kota misalnya. Terus ya nggak tahu lah, misalnya kayak puasa gini, ya kan Anda jual es dawet pada waktu nanti mau buka puasa, wah laris, ya kan ya. Es dawet loh, saya pribadi sekarang ini ya, saya barusan aja sama istri saya ke supermarket. Saya nggak bisa bikin dawet di supermarket, jual dawet plastikan, terus kemudian ijo-ijo, saya lihat oke, nggak terlalu banyak tepungnya, meskipun tuh tepung tapi kenyal. Saya coba, terus saya beli santan kara, ya kan ya, saya beli santan kara, terus kemudian campur air, terus saya beli gula aren, saya anuin, terus saya beli nangka. Nangkanya pun saya beli yang frozen food, jadi yang bukan nangka seger, nangka yang sudah dieskan. Pakai es batu, saya campur, jadi es dawet. Dan saya merasa bahwa gila, ini modalnya murah banget, ya kan ya. Belum lagi kalau gula arennya, tadi saya pakai gula aren yang asli, jadi gula arennya tuh encer. Kalau ini dikasih kanji, bisa kental. Ini cuannya berapa ini, profitnya berapa ini. Terus Anda tinggal beli, bikin dikasih tulisan dawet Banjarsari whatever, ya kan ya. Terus kemudian dari gentong Anda jual pada waktu buka puasa, takjil dan sebagainya. Terus mungkin bisa jual es buah, es muris, ya kan ya. Es muris itu loh, beli, saya juga ngeliat tadi di supermarket, muris itu sudah dikupasin, dimasukin plastik. Tinggal Anda bikin kayak bikin tong putih gitu, dikasih muris itu, dikasih sirup rasa muris, terus kemudian dikasih es batu, dikasih jelek, laku. Mungkin Anda juga bisa kulak legen di mana itu, desanya Pak Bambang, mana Tuban, yaitu kulak legen. Terus kemudian itu Nano itu bikin bahwa legan ini bisa di apa gitu, supaya bisa, saya waktu dia bikin status legan ini bisa dimasak supaya dia bisa tahan lama. Udah tinggal dicoba, ya kan ya, tinggal ngubungin, aku tolong beli legan, kamu tak kasih fee misalnya, ya kan ya. Diolah es legan, dikasih kotong, dikasih es batu dan sebagainya. Itu bisa duit menurut saya, ya kan ya. Kita harus berpikir gimana caranya menyambung hidup. Nyambung hidup bukan jual barang sound system Anda. Ini kan dos di rumah merenungi nasib. Itu yang kepala saya pusing, ya kan ya. Nanti Pak, barang Anda habis, pada waktu coronanya habis, barang Anda habis, Anda juga balik dari nol. Coba dipikirin. Pasti kalau Anda merenung jangan lama-lama, ini udah 2 bulan. Merenungnya jangan lama-lama. Saya dulu kemarin, saya merenung 2 minggu. Akhirnya saya jawaban, waktu itu saya pertama kali sama Anda
FB Live, saya dapat inspirasi bahwa gila, paket streaming yang simple ini laku, akhirnya laku gitu loh. Jadi yuk, saya himbau, saya motivasi teman-teman yang di sini, jangan jual barang murah-murah untuk menyambung hidup, tapi jual satu barang untuk buat modal, bikin sesuatu yang gimana sekarang ini yang modalnya nggak terlalu gede tapi bisa menghasilkan gitu ya. Oke, kayak kalau saron kayaknya nggak perlu digit Pak. Sekali lagi ya Pak Efri Abdi ya, saya tidak pernah mixing campur sari. Saya saron tidak tahu apa bentuknya. Habis acara ini saya mau Google saron itu apa. Jadi kalau Anda memang ngomong nggak perlu digit, ya saya manut sama Anda. Ya kan ya, karena saya tidak tahu, jawabannya begitu ya Pak ya. Tadi saya cuman ngasih analoginya supaya yang nanya ini ngerti bahwa fungsi gate adalah mengambil waktu tertentu di suatu alat musik. Jadi misalnya alat musik itu habisnya 5 detik, Anda cuma mau ngambil 2 detik, ya itu alatnya namanya noise gate. Begitu loh Pak ya. Oke, saya habis cerita motivasi langsung yang nonton jadi sedikit ya, berarti nggak boleh motivasi, nggak boleh bisnis lain. Oke, mana Ulung ya? Saya mau cari Ulung. Mana Ulung? Di mana kau Ulung? Wah, Ulung nggak pakai komputer, nggak pakai HP. Mana Bapak Ulung? Ulung Ronggo. Oke, ada yang mau nanya lagi? Chris Purwono nyimakku. Ya, saya harap Anda di sini ini adalah new normal, normal yang baru. Jadi namanya normal baru tidak bisa tidak bisa Anda istilahnya pasrah dengan keadaan. Ini bukan takdir. Ini bukan musibah yang Anda harus istilahnya renungkan, enggak. Ini adalah, bagi saya pribadi ini adalah bagian dari saya belajar. Saya kemarin nggak live karena apa? Saya ada acara masalah marketing digital, saya harus ikutin supaya saya bisa tahu dan saya bisa sharing ke Anda. Gitu loh. Jadi saya nggak bermimpi bahwa saya jago mixing, saya ini toko maestro, Pak Michael ini pinter apa. No. Saya adalah orang yang paling bodoh sekarang ini. Jadi saya perlu mengisi diri saya dengan ilmu-ilmu yang baru, yang bisa relevan, itu apa ya, yang bisa nyantol dengan kondisi saat ini. Gitu. Ya. Ini Pak Imam komen. Ayo tak stok buahku lah. Pak Imam mungkin buahnya kulak. Kalau buahnya sudah agak matang ya Pak ya. Dipikirin Pak, kayak supermarket tuh hebat loh Pak. Supermarket tuh jual bahan mentah, misalnya daging, misalnya ikan dan sebagainya. Kalau sudah nggak ada yang beli beberapa hari, itu diolah Pak, dijual jadi bahan makanan jadi. Dan harganya dibikin murah banget. Akhirnya apa? Bumbunya yang di supermarket itu laku, dagingnya laku, cuman diproses saja. Nah, kalau saya saran buat Pak Imam, akhirnya Bapak coba buka open depot jus Pak. Jadi bukanya pada waktu buka puasa, depot jus atau es campur atau gimana. Panas-panas mau buka puasa, buka jeder. Wah, semua itu Bapak jual pakai packaging yang bagus. Jadi buahnya nggak sampai rugi, busuk Pak. Bapak Naufal, bisnis makanan memang lebih menjanjikan kok. Pasti untungnya 50% dari modal. Selebihnya tenaga untuk masak DLL. Iya Pak, tapi resikonya juga gede. Kalau Anda rental sound system, ya toh, kalau nggak kebayar sama IO, paling rugi tukang angkat sama
transportasi. Tapi kalau Anda makanan, nggak dibayar, ya hilang sak modal-modalnya. Terus kemudian kalau misalnya Anda buka depot, nggak laku, bau, ya rugi sak modal-modalnya. Jadi kalau Anda resikonya gede, pasti untungnya gede. Kalau resikonya kecil, ya pasti untungnya kecil. Itu Pak bisnis, Pak. Bapak Riko Aji, kok kalau FOH yang perlu di-delay itu SAP apa MIT ya? Bapak mesti belajar Smart Life. Nggak selalu pasti harus MIT atau SAP atau high atau low. Begitu juga ada yang nanya bahwa high pasti harus dibalik, harus merah. MIT harus hijau. Kalau saya enggak. Kemarin saya waktu di gudangnya SPL, ada satu anak itu namanya Eki yang bagian review produk SPL. Itu waktu dia nganaliser, terus saya dengerin, saya lihat, terus kemudian saya ngomong sama dia, gimana ku, enak nggak suaranya? Kalau saya nggak seneng, sorry, ya bilang gitu. Kenapa? Ini kalau tak ulik dikit ini bisa jauh lebih bagus daripada settinganmu, ya. Terus dia ngomong, ya udah kok rubanku, aku tak belajar. Udah, boleh dirubah ya, tak kasih ilmu kamu ya. Ya mau kok dirubah. Saya rubah, high-nya saya in phase, mid-nya saya out phase. Dia bingung, loh. Setahu saya itu high-nya harus out phase, mid-nya harus in phase. Ya kan tahu kamu dan tahu Kak dan kamu itu. Terus kemudian saya cuman balik aja, terus saya delay sedikit, terus saya dengerin. Presetnya saya simpan punya saya, settingan saya, terus presetnya dia juga simpan. Saya dengerin, dia ngomong, iya ya kok ya, enak punyanya Koko ya. Tapi padahal ini salah loh kok. Loh, saya nggak ngomong salah atau bener. Yang saya tahu adalah ini enak atau nggak enak. Saya bilang gitu. Karena saya ngelihat dari respon dari face-nya Smart Life ini, dan saya juga lihat respon dari face-nya face respon sama frekuensi responnya. Saya bilang gitu. Terus dia bilang gitu. Dia cuman kaget, saya cuman balik polarity aja sama saya delay. Saya nggak nge-EQ, nggak apa. EQ-nya ikut dia. Oh ada sih EQ 1 sih, nge-EQ sedikit aja 1. Udah. Dia bilang, ini jauh lebih enak kok. EQ-nya dia malah saya bypassin semua. Jadi dia pakai 2-3 EQ, saya cuma pakai 1 EQ. Ya kan, ini jauh lebih enak kok, ini jauh lebih bertenaga kok. Ya, udah akhirnya. Oh, saya belajar banyak loh sama Koko. Ya sudah, terima kasih. Sama-sama bagi ilmu. Ya, seperti itu Pak Riko jawabannya. Ini saya kasih cerita supaya Anda ngerti. Ya kan ya, kalau Anda pakai ilmu kira-kira dibalik, telinga saya belum bisa baca, belum bisa dengar polarity kebalik atau enggak. Kecuali subwoofer saya bisa dengar. Tapi kalau high, mid, low saya nggak bisa dengar. Ya, ilmu indera ke-9 saya belum sampai ke sana. Jadi nggak bisa jawab saya, Pak. Oke, siapa yang mau live sama saya? Saya kasih kesempatan live sama saya. Saya pasang headphone. Kalau mau live sama saya mau tanya-tanya masalah sistem apa yang Anda punya. Wah ini Pak Aten, Pak, waduh Pak, Mbah Aten ini mau live bareng sama saya nggak Mbah? Saya panggil Mbah ya karena ini fans saya yang paling tua kayaknya. Sorry loh Bang, Abah saya panggil Abah aja. Sorry loh kok Abah. Pak Riko ngerti ya? Oke kok terima kasih itu ngerti nggak Pak? Kalau nggak ngerti nanya lagi boleh Pak. Ya, ayo siapa yang mau live sama saya? Ulung tak cari nggak ketemu. Ya ini saya lihat Abah Aten mau sama saya nggak? Saya bring them on kamera. Indra ke-10 ya. Mana ini? Nah, ayo mana Abang? Kan bring Aten on kamera, oh nggak bisa. Ya kurang lebih begitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Saya mau nyimak ajak cucuku. Oh ya terima kasih kalau nyimak aja. Oke, ada yang mau ditanya kali. Tapi beliau ini juga
ngerti sound system loh, udah main rental udah berapa tahun tuh, 30-40 tahun aja kali. Saya masih belajar sound system Nah ini Nico Resline, bisnis baju lebaranku. Ya boleh, bisnis baju lebaran boleh. Ya nggak ada masalah. Semua bisnis bisa dilakukan kok. Pokoknya Anda jangan jangan pasrah, jangan jualin barang rental buat hidup, ya toh. Jualin barang rental sebagian kecil untuk buat modal bisnis berikutnya. Nah nanti bisnis berikutnya itu kalau kalau sudah jalan nanti kasih istri. Kalau sudah coronanya habis, Anda bisa ngeson lagi. Bisnisnya ada 2. Bapak Asam Ariko, mix untuk Smart Life di bawah M30 yang rekomen apa? Bayar Dynamic lumayan bagus Pak. Harganya 3 juta something Pak. Terus Audic itu lumayan bagus juga. Terus kalau DBX ya sekelas Behringer lah, ya kan ya, itu lumayan bagus juga. DBX, Behringer, Presonus ya itu kurang lebih sekelas lah. Ya kalau kelas menengahnya Audic sama Bear Dynamic. Kalau kelas atasnya beli AdWorks. Kalau mau sekelas AdWorks harganya sekelas AdWorks M30 tapi harganya lebih murah, Bapak beli mereknya DPA itu bagus. Nah itu Lano bilang Bear MM1 lumayan. Nah itu tadi saya bilang Bear Dynamic itu masih made in Jerman kali Mas Yan. Itu masih made in Jerman. Bapak Asam Ariko, kalau misalkan beli Smart Life tanpa kursus apakah bisa dipakai secara mendasar? Ya bisa-bisa aja Pak. Anda lihat YouTube belajar sendiri dan sebagainya kan bisa. Ya kan ya, bisa-bisa aja ya. Mas Michael, servis Rode NT1A di mana? Saya nggak megang Rode Pak, jadi saya nggak tahu distributornya. Tapi sekali lagi ya, mikrofon itu sebetulnya kecuali mic wireless, ya kecuali mic wireless sistem receiver transmitternya. Itu kalau bicara tentang suara misalnya habis jatuh, suaranya nggak keluar bassnya, cuma treble doang atau cempreng misalnya kan ya, itu nggak bisa diservis, itu harus diganti voice coilnya. Nah kalau diganti voice coilnya atau spoolnya atau diaframnya, itu kayak harganya kayak Anda beli baru, karena pabrikan mic itu nggak pernah mau Anda menservis, sediain spare part. Karena kalau disediain spare part, KW ini merajalela. Kenapa? Casingnya KW, spare partnya dibeliin yang asli, jadi suaranya bagus, pusing nanti pabriknya. Gitu. Oh, Andi Dexter inverse lagi, INV ku inverse ta. Om nanya, input pada DLMS perlu di treatment EQ, delay, gain seperti output nggak Om? Iya. Kalau saya, ya seperti yang nanti saya cerita waktu sama SPL itu, saya males. Terus terang aja, kalau di input saya EQ ya, ini kita bicara input EQ input ya Pak ya. EQ input saya males, kadang-kadang saya malesnya itu gini. Saya nggak tahu misalnya nih ada sound system ini crossover pointnya misalnya 2 kilo misalnya, antara high sama midnya 2 kilo crossover pointnya misalnya ini ya kan ya. Terus kemudian pada waktu dinyalain pink noise frekuensi 2,5 kilonya itu ada gunungnya sekitar 3 dB. Saya nggak tahu itu punyanya high atau punyanya mid atau penjumlahan high dan mid. Saya malas nyariin. Ya bisa sih kalau Anda mau nyalain high sendiri, mid sendiri bisa sih, akhirnya juga ketemu kalau Anda telaten. Tapi saya kadang-kadang kalau sudah terburu-buru dengan waktu saya malas, akhirnya saya nge-EQ di input. Karena input kan tidak tahu antara output yang mana, yang penting kan frekuensi itu naik ya di EQ aja, kalau saya begitu. Terus delay pada input saya pakai. Kenapa? Kalau misalnya Anda ada floor monitor, FOH harus di delay. FOH-nya harus di delay. Karena kalau nggak gitu nanti
monitor sama FOH ini nggak bisa nyatu. Akhirnya saut-sautan, akhirnya cancel sebetulnya. Terus kemudian gain. Gain ya dipakai Pak input. Karena apa? Kita kan nggak tahu. Istilahnya soundman ini mau hajar output di mixer ini seberapa. Nah, kalau misalnya kayak saya nggak mungkin ngegas ya. Saya taruh 0 dB input gainnya. Tapi kalau saya lihat, gila nih, ini soundman gedeng ini. Wah, saya input gainnya saya kurangin. Begitu juga misalnya, gila ini, mixer ini nggak ada tenaga. Ya, mixer ini nggak ada tenaga. Contoh beberapa mixer Soundcraft nggak ada tenaganya. Nah, akhirnya apa? Fadernya udah mentok, tapi suaranya nggak bisa kenceng. Akhirnya apa? Input gain digas, Pak. Itu baik lagi, itu jam terbang ya. Anda harus tahu gitu loh. Istilahnya Anda punya masalah ini, gimana solusinya secara cepat. Nah, ini solusinya. Dibilang ini solusi bener. Sekarang yang saya lakuin, ya ini kalau kita mau mikir cepet-cepetan ya ini Pak. Gitu loh Pak. Bapak Asamari, soalnya kalau langsung sama kursusnya agak banyak ke duit. Ya nggak ada masalah Pak, Bapak nggak mau kursus beli aja boleh, nggak ada masalah, nggak ada yang larang Pak. Cuman takutnya Bapak ini sudah brainwash itu apa ya? Tercuci otaknya dengan satu yang misalnya sekarang kan banyak. Smart Life harus face responnya itu harus 0 derajat, lempeng, terus nyambung, nggak boleh putus. Tapi frekuensi responnya berantakan. Loh, nggak apa-apa, itu berantakan nggak apa-apa. Yang penting fasenya nyambung. Aduh, itu banyak loh ilmu itu di Facebook. Banyak banget itu ilmu di Facebook, banyak banget itu. Saya lihat tuh, ngeri saya. Saya ngajarin orang misalnya berbayar sama saya balik loh. Wah, kalau saya frekuensi responnya harus bagus dulu, fase responnya jelek ya itu untuk urusan belakang. Aku bilang gitu, yang penting tone-nya bener dulu. Karena kalau tone-nya nggak bener, meskipun fasenya nyambung, ya nggak enak suaranya Pak. Ya baik lagi, sound system yang dicari adalah suara enak, bukan grafik, bukan bagus-bagusan gambar, tapi bagus-bagusan suara. Tapi kan banyak orang yang ngajarin bagus-bagusan gambar. Karena apa? Jualannya secara online. Dengan ada gambar yang bagus, Anda percaya, kepingin beli. Iya kan ya? Sound system bukan gambar bagus Pak, tapi suara bagus Pak. Itu kalau saya buat Pak Asamari. Nggak apa-apa Pak, nggak ada yang maksa kok Pak. Pak Imam. Bentar.